Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sedekah menghapus dosa seperti memadamkan api. Kita tidak luput dari ikhlaf sedekah dalam tas. Jika di bulan biasa satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, di bulan Ramadan Allah melipat gandakannya hingga tak terhingga, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini adalah cara cerdas untuk memanen pahala puasa lebih dari satu orang dalam sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya hidup minimalis ala Rasulullah. Belajar merasa cukup di tengah budaya konsumtif. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman di mana kebahagiaan sering diukur dari apa yang kita pamerkan, bukan apa yang kita syukuri. Iklan di HP kita terus membujuk untuk membeli barang baru, sementara media sosial membuat kita mengikuti tren. Inilah yang disebut budaya konsumtif. Rasulullah SAW 14 abad yang lalu sudah memberikan teladan gaya hidup minimalis, atau yang dalam Islam dikenal dengan konsep qanaah, merasa cukup. Aminan fi sirbi, ma'afan fi jasadi, indahu qautun yaumihi, faka'annama hizun lahud dunya. Barang siapa di antara kalian merasa aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah dianugerahkan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Demikian yang kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih hati untuk lebih peka dalam berbuat kebaikan. Salah satu akhlak mulia yang harus kita biasakan adalah berbuat baik tanpa diminta. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Di bulan Ramadan, setiap kebaikan dilipat gandakan pahalanya, sekecil apapun itu. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, nun wal qalam bima yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur mengajarkan kita untuk melihat hidup dari sisi yang lebih positif. Dengan bersyukur, hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan hidup terasa lebih jujur. Orang yang bersyukur tidak untuk diri dan orang lain, tidak mudah putus asa, mampu menerima takdir Allah dengan yang jauh. Hadirin nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Kita ingin hidup lebih bahagia dan nikmat Allah semakin bertambah, maka kuncinya adalah memperbanyak rasa syukur, karena sesungguhnya Allah tidak melihat seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi Allah melihat seberapa besar rasa syukur yang ada di dalam hati kita. Dan yang ingin saya sampaikan, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa waktu luang adalah salah satu nikmat yang paling sering menipu manusia. Kita baru merasa waktu itu berharga saat tubuh sudah sakit atau kesibukan dunia sudah menghimpit. Inilah yang disebut rugi dalam surat Al-Asr. Di bulan suci Ramadan ini, Allah memberikan nilai tambah pada setiap detik yang kita lalui. Jika di bulan biasa 1 jam kita gunakan untuk berzikir untuk mendapat pahala standar, di bulan Ramadan pahala itu akan dilipat gandakan. Mengisi waktu Ramadan dengan hal bermanfaat bukan hanya soal menabung pahala, tapi soal membuktikan rasa syukur kita karena masih diberi umur untuk bertemu bulan yang penuh ampunan ini. Mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim.
Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan diingatkan pula dalam hadis riwayat Bukhari bahwa ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Kesehatan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Mari kita mulai dari hal kecil ini. Hal kecil dari hari ini. 1. Manfaatkan jeda antara azan dan iqamah untuk berdoa, bukan sekedar mengobrol. 2. Manfaatkan waktu menunggu berbuka dengan tadarus, bukan sekedar ngabuburit tanpa maksud. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai menghargai waktu, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan sholat tarawih dan sholat isya pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Jamaah-jamaah semua, marilah kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Banyak sekali nikmat yang sering tidak kita sadari yang telah Allah berikan kepada kita, seperti nikmat makan, nikmat bernafas, nikmat berjalan, bahkan nikmat bisa menggerakkan anggota tubuh. Termasuk nikmat yang begitu besar yang perlu kita syukuri. Jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini, untuk makan pun susah, ada juga yang tidak bisa berjalan semudah kita, bahkan menggerakkan anggota badan seperti tangan saja susah. Dengan demikian, masihkah kita tidak bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita? Demikian kutum yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan yang datang dari dalam diri saya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam ya masrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkatkan ketakwaan, dikarenakan bulan ini memiliki beberapa keutamaan atau manfaat seperti berikut ini. Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, merupakan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan menjadi bukti nyata atas kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan membeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan yang penuh diberkati ini keutamaan Ramadan yang pertama. Rasulullah SAW bersabda bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh keberkahan. Bulan ini disebut juga bulan-bulan Syahrul Mubarak. Hal ini adalah berdasarkan pada dalil hadis Nabi Rasulullah SAW yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Dan juga bahwa setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita menjadikan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di mushola yang mulia ini. Tak lupa tetap berjuang belakang pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan telah membuat pembawa kita dari zaman jahiliyah hingga menuju ke zaman yang terang benderang, yakni zaman Islamiyah. Ramadan, bulan suci ini menyapa kita kembali, kemuliaan di hadapannya sehingga kedatangannya disambut beraneka rasa oleh orang-orang. Yang pertama, ada orang yang menyambutnya biasa-biasa saja.
Baginya Ramadan itu tak lebih dari rutinitas tahunan, tak ada perubahan apa-apa, biasa saja. Bahkan hadirnya bulan kemuliaan ini baginya tak memberikan pengaruh sedikit pun. Selain kenyataan, ia juga harus berpuasa dan juga menahan lapar dahaga. Bagi orang seperti ini, apa yang akan dilewatkan selama Ramadan ini tak akan membekas makna apapun dan juga tak akan memberi pengaruh setitik pun. Kedua, orang yang menanggapi secara sinis. Orang ini merasa berat ketika datangnya bulan suci ini. Ia malas melakukan ibadah, baginya puasa itu berat. Ramadan itu bikin enek karena selama Ramadan ia tak lagi bisa makan-makan secara bebas dan berbuat sesuka hati. Orang ini menganggap datangnya Ramadan adalah salah satu datangnya musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Ketiga, ada orang yang begitu antusias menyambutnya. Ia begitu merasa istimewa di bulan berkah ini. Ia menyapa Ramadan dengan kegembiraan. Meski begitu, nyatanya ada dua golongan atas sambutan penuh kegembiraan ini. Golongan pertama, ada yang antusias menyambutnya, ada yang sekadar karena Ramadan serasa seru, ada juga yang menyambutnya hanya karena ada pesta petasan, ada ngabuburit, ada sahur bareng keluarga, dan juga ada yang menyambutnya karena bisa berbuka dengan makanan yang enak. Puasa dijadikan ajang diet, melangsingkan perut, dan lain-lain. Golongan ini menyambut antusias Ramadan karena suasana yang menyenangkan. Golongan kedua, antusias menyambut Ramadan karena keimanan dan keilmuan. Pertama adalah karena keinsapan betapa berharganya bulan ini. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua merenungi sebuah tema penting, yaitu merawat istiqomah dalam ketaatan. Tema ini saya angkat karena sering kali kita merasa sangat semangat beribadah di awal Ramadan, namun telah luntur di pertengahan. Oleh karena itu, mari kita teladani bersama Rasulullah SAW saat beliau pertanyaan sahabat Sufyan bin Abdullah. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang aku tidak perlu bertanya kepada siapapun setelahmu." Rasulullah SAW menjawab dengan sangat singkat tanpa padat, "Qul amantu billahi tsumma astaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah untuk beribadah. Hadis riwayat Muslim. Istiqomah adalah puncak dari sebuah ibadah. Menjalankan kebaikan satu kali mungkin mudah, namun menjaganya tetap rutin atau beragam adalah perjuangan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai amal yang berkelanjutan meskipun jumlahnya sedikit. Mengapa? Istiqomah menjadi jangkar agar ketika iman kita turun, kita tidak jatuh dalam kemaksiatan. Yang kedua, menunjukkan rasa takut dan sedih. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang istiqomah akan didatangi malaikat yang memberikan kabar gembira dan ketenangan hati. Ikhlasan doa dari Bapak, Ibu, dan seluruh jemaah sekalian. Pada tanggal 21 Maret mendatang, insya Allah akan diumumkan hasil seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Besar harapan saya agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan terbaik dan menyatakan saya lolos di universitas yang saya tuju. Semoga dengan masalah doa para jemaah sekalian, maka saya dalam menuntut ilmu dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi diri saya pribadi dan jemaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW pernah menasihati kita tentang memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan satu nasihat yang sering kita dengar, tetapi sering pula kita abaikan. Salah satunya adalah sehatmu sebelum sakitmu. Hadirin yang dirahmati Allah, selama sehat, kita mudah beribadah. Sholat terasa ringan,
Puasa terasa kuat, langkah ke masjid terasa dekat. Tetapi ketika sakit datang, berdiri saja terasa berat. Rahmanir-Rahim. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya, jika waktunya tiba, tidak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Ayat ini mengingatkan bahwa kesempatan beramal pun ada batasannya. Sering kali kita menunda kebaikan dengan alasan, nanti jika sudah ada waktu, saya baru rajin ibadah. Nanti jika sudah tenang, saya baru memperbaiki diri. Jika kita tidak tahu apakah nanti masih Allah berikan, bisa jadi hari ini sehat, atau besok Allah uji dengan sakit. Maka selama Allah masih memberi kita tubuh yang kuat, mata yang masih melihat, kaki yang bisa melangkah, tangan yang masih bisa bergerak, gunakanlah semuanya untuk beramal dan mendekat kepada Sang Pencipta. Pernah dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib, kesempatan yang hilang seringkali tidak kembali. Kesempatan sehat adalah salah satu yang paling sering kita sia-siakan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bisa jadi hari ini kita masih mampu berdiri tegak, namun esok kekuatan itu melemah secara perlahan. Bisa jadi hari ini kita mampu masih melangkah ke masjid, namun esok langkah itu tertahan oleh sakit. Maka jangan tunda kebaikan. Hari ini Allah SWT beri sehat sebagai kesempatan, bukan sekedar kenikmatan. Gunakan kekuatan hari ini untuk taat beribadah. Gunakan lapang hari ini untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Mulailah saat ini meski dari hal yang kecil, karena amal yang kecil yang dilakukan hari ini lebih berharga di sisi Allah SWT daripada niat besar yang terus ditunda. Semoga kita semua diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.